Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Sumeneb, yang kami hormati pula segenap Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Ikhlas, Dewan Pengurus serta Dewan Pengawas, dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir Sabtu 3 Agustus 2024 dalam rangka peresmian pembangunan PAUD dan Madin Al-Ikhlas Perumahan Sakit. Adapun acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua laporan ketua panitia, yang ketiga sambutan, dilanjutkan penutup dan doa. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillah. Acara selanjutnya yaitu laporan ketua panitia kepada Bapak Abdi Khalid SSMSD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa astaghfirullah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Sumeneb, Bapak Dr. Haji Ahmad Fauzi Wongso Yudo SH MH, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb atau yang mewakili, dan juga Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb atau yang mewakili, yang saya hormati Camat Kota dan juga Kepala Desa Pabian,
yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Ikhlas Bapak Insinyur Haji Muhammad Jasmu Afdali MSI, yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus atau Takmir Masjid Al-Ikhlas Bapak Haji Muhammad Sakrawi SAG, dan juga Ketua Dewan Pengawas yang saya hormati. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan perumahan Satelit, yang saya hormati ibu-ibu juga sebagai tokoh, dan juga ibu-ibu yang hadir sekarang ini banyak dari kalangan wali santri yang saya hormati, yang saya banggakan semuanya, hadirin wal hadirat yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita diberikan kemuliaan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita didapatkan untuk bisa hadir bersama-sama dalam rangka pelaksanaan peresmian gedung pendidikan dan juga sekaligus pembukaan penerimaan siswa atau santri Madrasah Diniyah Al-Ikhlas dan juga PAUD Al-Ikhlas di perumahan Satelit ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilipat gandakan pahalanya. Bapak Ibu hadirin para undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam kesempatan ini saya mohon izin untuk melaporkan kegiatan peresmian gedung pendidikan dan juga pembukaan Madrasah Diniyah Al-Ikhlas dan juga PAUD ini kepada yang terhormat Bapak Bupati Sumeneb dan juga para hadirin, para undangan, bahwasannya gedung pendidikan Madrasah Diniyah dan PAUD ini didirikan pada tahun 2021, tepatnya pada 1 Mei dimulai pengerjaannya, sehingga konsepnya gedung pendidikan ini konsepnya adalah 2 lantai. Alhamdulillah tahap pertama ini terbangun sudah 6 ruangan dan 1 lantai, tinggal menuju lantai selanjutnya yaitu untuk lantai 2 akan kita bangun lagi 6 lokal atau 6 ruangan lagi. Dan biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pembangunan gedung pendidikan ini yaitu sudah menelan atau menghabiskan biaya 1.375 juta untuk di lantai bawah ini, sehingga nanti kita membutuhkan untuk di lantai atasnya itu sekitar 650 juta lagi. Nah, ini yang perlu dukungan semangat dari bapak-bapak, dari ibu-ibu, dari jamaah masjid Al-Ikhlas, masyarakat perumahan Satelit, untuk terus kita bergerak maju mendorong bersama-sama bagaimana kita mewujudkan dan membangun pendidikan Madrasah Diniyah dan PAUD Al-Ikhlas di perumahan Satelit ini. Mudah-mudahan ini juga bisa segera terwujud. Tapi alhamdulillah kami sangat yakin Pak Bupati, karena di perumahan Satelit ini adalah merupakan perumahan yang pertama dan tertua di Kabupaten Sumeneb, sehingga cukup lama, puluhan tahun, mungkin sudah ada sekitar 36 tahun lebih, mungkin sekitar 81 baru dibangun, sehingga ini menjadi perumahan tertua. Dan karena tertua itu, maka di sini banyak para sesepuh-sesepuh yang ada di perumahan Satelit. Sesepuhnya aparatur sipil negara ada di sini, Pak Bupati. Kita lihat banyak sesepuh-sepuh yang sudah pernah tugas, ini seperti Gus Wahid, ini sudah tua, Pak Bupati. Ini Pak Husnul Rofiq sebagai Ketua RW, ini Pak Ada Arif Rusdi, dan yang sepuh juga Pak Jasmu, ini Pak Asisten dulu Pak Bupati. Ini sudah sepuh, ini Pak Sahrawi sesepuh dari Kemenak, ini sudah menjadi Ketua Takmir dan Pengurus, ini sudah sepuh. Dan alhamdulillah di Perumahan Satelit juga ini sangat komplit masyarakatnya, ada juga dari kalangan anggota DPRD, ini dari yang pertama rumahnya itu Pak Hamid dulu, itu almarhum dulu ketua DPRD di sini, juga anggota DPRD juga banyak di sini di Perumahan Satelit.
dan alhamdulillah warganya sudah mencapai untuk rumah satelit ini ada sekitar 1.300 atau 400 karena hak pilihnya kemarin itu 1.200-an berarti. Ini luar biasa satelit, makanya kunci pemenangan untuk PLKades ini Pak Kades ini harus menguasai satelit berarti. Adil karena adil pelanggaran ini berarti. 1.200 itu luar biasa berarti, ya kan. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga ini kita terus juga mendukung Bapak Bupati Sumeneb karena Bupati mempunyai cita-cita visi yang sangat mulia, yaitu ingin menjadikan Sumeneb unggul, mandiri dan sejahtera. Maka salah satunya kami dukung di sini melalui Yayasan Al-Ikhlas. Kami di sini juga sebenarnya sudah sangat lama ingin mendirikan masalah kegiatan pendidikan dan pelajaran ini, tapi baru terwujud hari ini. Insya Allah ini karena keberkahan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa hadiri langsung oleh yang terhormat Bapak Bupati Sumeneb. Tangan dulu. Karena memang jarang-jarang Pak Bupati bisa hadir, ini kegiatannya sangat padat dan alhamdulillah karunia Allah ini pas sekarang ini beliau bisa hadir karena beliau kemana-mana sangat banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus dengan kehadiran beliau terus berikan keberkahan dan bisa memajukan dari kegiatan pembelajaran pendidikan di Madrasah Dia dan PAUD ini. Perlu dilaporkan juga bahwasannya untuk kegiatan Madrasah Dia ini kami di sini yayasan bekerjasama dengan sekolah dasar di SDN Padian dan sekitarnya Pak Bupati, karena ada program Madrasah Diniyah Wajib dan sudah dilayangkan surat edaran Pak Bupati, sehingga kami juga merespon itu bekerjasama dengan sekolah-sekolah sekitar untuk bisa meraih santri-santri dan murid-murid. Alhamdulillah tersebar surat formulir itu sekitar 50, namun yang kembali baru 41 formulir untuk Madrasah Diniyah. Nah, 41 itu menjadi cikal bakal nanti untuk bisa memajukan Madrasah Diniyah Al-Ikhlas ini. Sedangkan untuk pendidikan anak usia dininya, PAUD-nya yang beredar itu formulirnya sekitar 15, tapi yang kembali baru 9 ini. 9-nya baru 9, alhamdulillah. Dengan 9 itu karena apa? Karena kami agak terlambat di dalam launching kegiatan ini, sementara banyak dari ibu-ibu itu yang sudah mensekolahkan putra-putrinya atau cucunya itu ke sekolah lain. Tapi ada yang bilang nanti kalau kegiatan PAUD ini berjalan dengan baik, bagus, nanti akan pindah katanya ke Al-Ikhlas. Ini tepuk tangan dulu. Karena memang prospek untuk bisa maju Madrasah Diniyah dan PAUD ini, karena ini halamannya sangat luas. Ini saja kemarin 2 hari yang lalu ada yang nyumbang paving Pak Bupati, ada yang nyumbang paving sehingga kami pasang kebut 2 hari yang lalu atau kemarin malam sehingga bisa selesai seperempatnya ini. Nah, itu nanti masih ada sisanya. Dan juga di depan ini Pak Bupati ada Balai RW Perumahan Satelit Desa Pawian RW 4 ini mungkin satu-satunya di Kabupaten Sumeneb. Tidak ada yang lain ini mempunyai balai RW. Ini tepuk tangan dulu warga sendiri. Ini luar biasa karena satu-satunya balai yang ada di Sumeneb ini RW-nya ada di satelit, bahkan sudah mempunyai badan usaha milik RW, dan ini sudah berjalan Pak Bupati, badan usaha milik RW, dan di depannya itu sudah lengkap dengan sarana permainan untuk anak-anak kita, baik itu Madrasah Diniyah atau PAUD, karena di situ sudah ada sarana permainannya. Nanti tinggal menambah mungkin yang lebih baik lagi. Itu makanya saya yakin bahwasanya masalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh Yayasan Al-Ikhlas Mansur ini akan berkembang karena dengan prospek sarana prasarana yang memadai. Oleh karenanya juga kepada ibu-ibu wali murid ini kami gratiskan Pak Bupati, gratiskan pendaftarannya, ya, pendaftarannya gratis nanti, ya, pendaftarannya gratis karena kita sudah punya bangunan ini, tidak perlu membangun lagi, sudah gratis, cuma nanti mungkin sekedar partisipasi untuk SPP yang sangat murah, gitu, yang sangat murah untuk kegiatan mungkin penambah di dalam kegiatannya itu. Yang berikutnya, itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Yang jelas kami sangat berharap motivasi dukungan kepada yang terhormat Pak Bupati, khususnya juga kepada Dinas Pendidikan atau yang mewakili, atau juga dari kantor Kementerian Agama, karena nanti mungkin terkait dengan proses
izin dan segala macamnya, kami akan berkoneksi berhubungan untuk segera dibuatkan proses izinnya untuk menjalankan pendidikan madrasah diniyah dan juga PAUD Al-Ikhlas ini, karena kami sangat ingin bagaimana mencetak generasi anak-anak kita itu anak-anak yang cerdas, yang berkarakter dan berakhlakul karimah. Karena ini semangat tujuan dari kita semua, bagaimana kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena itu harapan kita bersama untuk bisa nanti mendoakan kita bersama sebagai orang tua. Mungkin itu yang dapat kami laporkan. Terima kasih sekali lagi kepada para hadirin, para undangan semuanya yang telah berkenan memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu semuanya ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada Bapak Bupati dan para undangan dan juga para donatur yang hadir pada saat sekarang ini, kami juga sangat mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan untuk donasinya ke Yayasan Al-Ikhlas ini menjadi pahala yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu yang saya hormati laporan Ketua Panitia. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dapat dukungan dari masyarakat Sumeneb, khususnya warga RW 4 Perumahan Serping. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Jasmu MSI selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Ikhlas. Dilanjutkan dengan sambutan Bapak Bupati. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Jasmu MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Sumeneb, Bapak Dr. Haji Ahmad Fauzi Wongsojudo SHMH, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak dari Kementerian Agama atau yang mewakili, Bapak Camat Kota Sumeneb, kemudian juga Ibu Pengawas PAUD TK yang kami hormati, juga Bapak Pengawas Madrasah Diniyah Kecamatan Kota Sumeneb, dan juga Bapak atau Ibu Pengawas SD yang insyaallah. Yang kami hormati juga Bapak Kepala Bapak Camat dan juga Bapak Kepala Desa bagian 4 beserta Ibu tentunya, alhamdulillah hadir. Yang pertama, kemudian juga yang kedua kami sampaikan terima kasih kepada Bapak pengurus yayasan, pada juga wali santri, wali murid, calon nanti peserta didik di Madin maupun juga PAUD Al-Ikhlas, kemudian warga yang sekaligus juga jemaah Masjid Al-Ikhlas. Saya lupa juga Bapak Kepala Sekolah SD Bagian 4. Terima kasih kami sampaikan khususnya kepada yang terhormat Bupati yang telah berkenan untuk hadir
pada undangan kami, yaitu peresmian penggunaan gedung dan sekaligus juga pembukaan proses belajar mengajar di Madrasah Diniyah dan juga di PAUD Al-Ikhlas Bernasar. Tentunya apa yang sudah dilaporkan oleh Pak Khalid tadi sudah demikian lengkap. Namun dalam hal ini kami menyampaikan pertama rasa syukur tentunya karena Bapak pertama Bapak bisa hadir, yang kedua Bapak dan Ibu ini juga bisa menyaksikan. Tapi yang terutama adalah infak sedekah yang diberikan kepada yayasan untuk mewujudkan madrasah atau PAUD. Sudah barang tentu ke depan kami masih mengharapkan juga petunjuk dari Bapak Bupati, Pak Camat, Pak Kades tentunya yang selalu berhubungan dengan kami untuk pengembangan daripada lembaga ini, juga barangkali sarana prasarana yang masih kami. Saya kira sambutan itu yang bisa kami sampaikan. Dalam hal ini sebelum kami mengakhiri, kami mohon petunjuk dari Bapak Bupati dalam sambutan sekaligus juga meresmikan penggunaan gedung daripada madrasah dan PAUD ini dan permulaan atau pembukaan proses belajar mengajar di Madin dan PAUD Al-Ikhlas. Atas perkenannya nanti kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, adalah yang selanjutnya atas permintaan Ketua Panitia, karena di samping kami ada ibu guru yang akan membina anak-anak kita. Mohon aplaus untuk ibu guru. Izin melaporkan 2 orang guru ini, 2 orang guru Madin dan 2 orang guru PAUD. 8 madrasah diniyah, 8 Dan 8 madrasah diniyah, 2 madrasah diniyah. PAUD. Siap. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati. Untuk yang selanjutnya, sambutan dari Bupati Sumeneb kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Rozi Wongsoyudo SHMH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Ikhlas Pembina Bapak Insinyur Dasmo, yang saya hormati seluruh jajaran di kepengurusan Yayasan Al-Ikhlas Perumahan Satelit Permai Sumeneb, beserta para tokoh anggota DPRD juga di belakang, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita terus diberikan nikmat sehat dan panjang umur. Pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah saya bisa hadir untuk bisa menghadiri peresmian dan pembukaan PAUD dan Madrasah Diniyah yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Artinya apa? Jodoh bagi
Jadi susah kadang mempertemukan bupati dengan acara. Ya. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, saya ingin menyampaikan jumlah PAUD itu hampir 1.997 per hari ini. Jadi kalau misalnya yang didaftarkan hari ini 998. Maka jumlah yang saya sampaikan tadi merupakan jumlah yang harus diketahui oleh seluruh pengurus yayasan. Artinya apa? Kalau setiap tahun bayi lahir itu 17.300 sampai 17.400, karena ternyata jarang yang kembar juga. Kalaupun naik 100, kalaupun turun 30, 20. Ya, jadi yang direbutkan itu adalah 17.300, sekitaran itulah 17.300. Coba dibagi 1.000 berapa? Berapa? 17. 18 orang. Jadi yang daftar berapa? Sudah bagus, 50%. Ya, jadi yang diperbutkan itu hampir 17. Yang menarik adalah jumlah PAUD itu hampir mirip dengan jumlah sekolah dasar, baik SD sama SMP, SMA. Itu berbeda-beda. SMA-nya juga lebih sedikit, SMP juga lebih sedikit, SD-nya kalau digabung sama MI itu hampir sama dengan PAUD-nya. Hampir sama. Makanya kalau setiap tahun sering ribut. Karena gurunya saya harus BP Pak ke PAUD itu biar muridnya ke sekolahan saya kan. Iya, makanya tahun ini Pak kita itu rekrutmen banyak sekali untuk sekolah dasar. Karena kalau dibiarkan pengeluarannya besar, kosnya besar, muridnya cuma 2, 3. Ambil berapa Pak? Banyak. Seingat saya itu mampu juga untuk SD. Di tahun kemarin saya panggil kepala dinasnya nggak takut. Kok zaman saya mau direkrut? Iya zaman saya bupatinya nih. Sebenarnya terjadi lama mungkin. Waktu Pak Usdi jadi kepala dinas, Pak Wahid mungkin juga jadi kepala dinas. Itu memang sudah banyak. Itu 60 tahap pertama. Kita pilih semua, ini kok muridnya 4 dari saya jadi wakil bupati, SD-nya aktif. Di satu sekolahan itu isinya cuma 16 orang dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi saya panggil dulu, tapi saya keliling dulu Pak. SD saya keliling, Pak guru dulu kan semua saya keliling, saya hitung. Saya pegang datanya kadisnya SD ini berapa? Kadisnya juga ada. Ini saya bilang kepala-kepalanya yang ngomong ke dinas saya di situ. Kalau ngomong kamu saya pindah ke dinas. Jadi kalau camatnya saja nggak tahu. Jadi saya kalau turun ke bawah itu camat juga nggak tahu. Jadi saya tahun ini kita ada rencana untuk rekrutmen PAUD juga. Mungkin kepala dinas masih belum tahu juga. Karena saya temukan di PAUD itu cuma isinya 1-2. Ya, gimana caranya? Kalau ini 9 dapat 50%. Kalau 1 berarti hanya 10% dari angka 17. Iya, jadi gurunya yang mengajar 1 orang. Artinya apa?
saya mengurangi bantuan-bantuan. Muridnya satu, bantuannya besar. Iya. Kalau di sini 9 bantuannya ada boleh. Dan kota DPRD mau dibuat. Ya. Ya, jadi kalau masih jumlahnya 9, 50% minimal itu layak untuk diberikan bantuan keuangan. Ya. Nah itulah yang akan kita kurangi. Jadi kalau yang cuma 2, 3, 4, gimana kan? Ya. Jadi hitungan kami itu minimal tahun depan paling nggak tersisa 700 PAUD. Biasanya kita regrouping, idenya kita gabung. Nah itulah Bapak Ibu sekalian. Tapi itulah wajah masyarakat kita. Ya. Yang ingin saya berikan apresiasi adalah pada saat kita masuk di usia tua, rasa pengabdian kita itu lebih kuat untuk mengabdi. Ya seperti Pak Dasko ini lebih kuat mengabdi, bikin PAUD, bikin madrasah, berjuang di dunia pendidikan. Maka saya bilang ke dinas pendidikan, ditutup dulu kerannya. Kalau terus dibuka, ya kan? Angka kelahirannya itu Pak, nggak mungkin jadi 20.000. Jadi itu ditutup dulu, sehingga yang ada hari ini itu berjalan. Saya khawatir nanti Pak Edi mantan staf ahli mau buka juga madrasah kan repot. Itu Pak Edi. Ada Pak. Ya itu saya berbicara terkait tahun. Walaupun kita nggak di kemenangan, tapi madrasah yang pasti jumlahnya lebih sedikit daripada Pak. Lebih sedikit daripada. Ya, karena memang madrasah itu identiknya selalu berada di pondok pesantren. Ya, itu memang menurut saya lembaga itu membuka madrasah. Nah, madrasah ini kegiatan pendidikan yang sifatnya sebenarnya lebih kepada non formal, tapi kepada mengasah kepribadian anak-anak, dan itu penting. Hanya saja kadang ibu-ibu ini, bapak-bapaknya itu kurang tertarik kalau anaknya dari madrasah. Padahal kalau dari kecil di madrasahkan itu, nanti kalau besar itu bisa jadi bupati sebenarnya. Jadi saya waktu kecil itu kelas 1 kata ibu saya harus madrasah. Jadi pulang sekolah dari Panahan 1 itu harus sekolah madrasah. Iya. Capek sebenarnya. Kata ibu saya kalau capek jangan hidup kamu. Dari kecil saya kasih tahu sudah kalau bilang capek jangan hidup dong di dunia. Jadi sekolah madrasah itu Pak Rimbun juga mungkin orang madrasah sama jadi anggota DPRD gitu. Ya itu Bapak Ibu sekalian. Berikutnya saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat itu juga memiliki keterbatasan dengan jumlah PAUD yang hampir di setiap kabupaten itu jumlahnya hampir sama. Kisarannya itu di kisaran 800 sampai 1000. Jadi kalau kita ngomong sesama bupati jumlahnya 900. Jumlahnya berapa? 850. Jadi ternyata memang jumlah PAUD di setiap kabupaten itu mirip-mirip jumlahnya. Entah kalau di kabupaten selain Jawa Timur. Nah maka pemerintah daerah pun itu memiliki keterbatasan. Kita memang ada kebijakan program yang dilaksanakan melalui APBD, ya, insentif untuk PAUD di Kabupaten Sumbar. Itu pun juga terbatas. Ya, karena memang yang diurusi itu banyak sekali. Dari pemerintah pusat ada
namanya BOP. Itu pun juga terbatas juga. Kalau jumlahnya 970, paling yang tercover itu kadang yang 400, kadang yang 700. Tergantung kemampuan anggaran di pemerintah pusat. Nah, kalau di Madin itu ada dana sharing antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi. Apa istilahnya Pak? BPDKS. Walaupun dari kami sudah 3 tahun setengah, sering lupa juga istilah itu. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Maka PAUD, madrasah itu butuh kebersamaan seluruh masyarakat. Butuh kebersamaan seluruh masyarakat. Bagaimana agar masyarakat itu bisa kompak, bisa bersama-sama? Dan inilah menurut saya hasil sebuah kebersamaan dan kekompakan yang dipertontonkan oleh warga perumahan Sabit Permai menurut saya. Kalau peran pemerintah, Pak Oleh, Pak Dasmo akan melengkapi. Kalau misalnya tadi menyampaikan ini mau dinaikkan ke atas, nah itu hanya melengkapi Pak Oleh. Ya. Itu bisa kita terima usulan-usulan aspirasi yang diharapkan oleh desa. Jadi menurut saya ini ada Pak Oleh, Mas Yakin, tidak begitu sulit menurut saya untuk bisa kita bantu untuk tahun depan. Tahun depan itu mungkin di akhir tahun Pak Kulit. Kalau Pak Kulit ini kan masih di aparatur sipil negara, Pak Heru di aparatur sipil negara, jadi tahu ada gerbang SKPD yang SKPD-nya ditutup 1 minggu yang lalu, ya. Jadi nggak bisa kalau diminta awal tahun Pak Kulit. Harus di akhir tahun bantuannya. Gitu. Kalau dulu gerbang SIPD-nya Pak itu bisa dibuka-buka, kuncinya dibuka, ditaruh di samping bupati. Sekarang kuncinya ada di bupati, yang satu ada di KPK. Agak susah. Ya, bukan dibuka KPK-nya, kok dibuka lagi tuh? Gitu. Jadi harus kuat alasannya untuk membuka gerbang itu. Ya. Jadi bersyukurlah menurut saya kepala dinas yang pensiun hari ini harus sudah lama-lama itu ya Pak Waher gitu ya. Jadi kalau di pemerintahan daerah itu Pak, para daerahnya ada 2 Pak. Yang pertama bupati, yang kedua KPK. Jadi KPK pegang kunci juga. Untuk SPD pegang dia sekarang. Makanya agak rumit kalau jadi kepala dinas sekarang. Perencanaannya itu harus matang. Kalau nggak matang ya sudah, nggak bisa diapa-apain. Udah mau dirubah udah nggak bisa. Dirubah, alarmnya bunyi. Langsung ngambil keuangan. Kenapa kok dirubah? Makanya anggota DPRD hari ini tidak seindah anggota DPRD 5 tahun yang lalu. Jadi anggota DPRD yang baru mau dilantik di Pak Igun itu tidak seindah anggota DPRD 5 tahun yang saat ini. Mau dirubah ukir saya, iya. Kalau sekarang cuma ingin dirubah saja, kalau gerbangnya ditutup, bupati pun juga nggak bisa. Maksudnya saya ingin menyampaikan bahwa aspirasinya kita tampung Pak, tapi proses harapannya kita akhirkan di akhir tahun 2022. Ya, tinggal dimasukkan saja. Yang pasti pemerintah terus selalu melengkapi terhadap siapapun mengelola yayasan yang konsen untuk berjuang di dunia pendidikan, kita selalu bantu itu. Tentu sesuai dengan kemampuan dan kewajaran. Biasanya itu nggak lebih dari 200. Kalau Pak tadi bilang butuh 600 juta, berarti kita sumbangkan hanya 35% berarti. Soalnya sekarang kalau di atas 200 pasti ditanyain, buat apa itu? Hibahnya itu besar. Nama nih kepala desa nih, biasanya rata-rata itu di plottingnya 200. Kalau ada yang 400 itu dipertanyakan, kenapa kok 400 ke desa kami? Misalnya. Jangan-jangan Pak Bupati nitip Pak Desa. Gitu. Jadi ada beberapa analisa-analisa yang disesuaikan soal itu. Jadi semuanya memang tidak berbasis siapa yang mengajukan. Ini teman nih, yang kita kasih lebih besar saja.
tidak seperti itu. Jadi ada platform kewajaran hari ini dalam rangka bagaimana mengelola anggaran, termasuk juga anggota DPRD itu juga bisa menjadi wakil untuk mewakili. Jadi kira-kira saya Pak, suara terbanyak kemarin di sini Pak, anggota DPRD. Dunia. Kalau dunia saya dulu. Dunia Bapak. Nanti saya sampaikan. Jadi kemarin setahu saya itu dunia ada pokok pikiran yang tidak dipergunakan. Kayaknya itu gak diambil sama beliau. Mungkin bingung mau dikemanain. Ya, bisa Pak. Nah itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya bersyukur bisa hadir di tengah-tengah masyarakat perumahan Sampir Permai, perumahan yang ini paling pertama kali ini berdua bersama Bang Khalid itu sini dulu ya, sini dulu ya, BTN juga Pak. Iya. Nah itu mungkin jodoh saya bisa hadir di sini dengan beberapa kesibukan saya mendekati pesta demokrasi, tentu sangat sibuk untuk bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya doakan semoga PAUD Al-Ikhlas dan Madrasah Diniyah Al-Ikhlas yang hari ini insya Allah akan diresmikan dan dibuka bisa bermanfaat khususnya bagi masyarakat yang berada di lingkungan sekitar perumahan Satelit Permai ini. Kalau misalnya jumlahnya berapa rumah ini? 1.000 enggak? 500? Iya. Kalau 500 berapa? 700-an. Kalau misalnya di 700 rumah ada yang hamil setiap tahun 25 orang, ya sudah masukkan ke sini nanti berikutnya. Kan Pak Insinyur Jasmo menghitungnya seperti itu. Ini kalau ada hamil misalnya setahun 30, nanti berarti kan 3 tahun lagi biar di paus ini saja kan gitu ya. Gitu. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu. Tapi saya kalau melihat yang hadir ibu-ibunya katanya nggak bisa hamil lagi sudah ini. Mohon maaf Ibu, saya memang biasa bercanda. Saya kalau nggak bercanda dengan masyarakat, udah pulang dari sini ada kertas lagi sudah. Iya. Apalagi sekarang tidak pakai kertas tanda tangannya, pakai digital semua. Iya. Kalau sudah 1 jam baca itu agak berbahaya kadang. Lihat yang cantik jadi jelek gitu. Lihat yang ganteng jadi jelek juga. Iya. Orang juga pakai kan boleh. Iya. Tidak pakai paperless lagi. Jadi bersyukur Pak Rusdi ya. Sekarang pakai paperless. Nggak ada kertas Pak Rusdi. Jadi kalau tahun untuk begini Pak Rusdi. Makanya saya habis dioperasi Pak. Habis dioperasi saya ganti lensa saya. Rasa harus begini kalau mau baca. Sampai min 6 saya kemarin. Ya, selama 2 tahun paperless itu. Yang mungkin kena sinar. Ya, sering digelapin. Akhirnya sekarang saya nggak pernah gelapin. Kalau sekarang sudah melihat kalau ya, pensiunan Pak Wahid kan saya baru tahu Pak. Iya, makanya makin muda beliau. Karena nol sudah Pak, saya ganti lensanya, saya ambil, saya ganti yang baru Pak. Allah berikan kemampuan buat orang-orang yang bisa membuat lensa. Digantilah lensa saya. Yang buat lensanya manusia, tapi ilmunya dari Allah. Jadi mungkin gara-gara sekolah tahun juga Pak, jadi bisa bikin. Jadi bisa baca saya juga sekarang gitu, pendidikan gitu, bisa baca Pak. Itu agak ini, agak samar-samar, Kacamata ini cuma ini saja, karena udah terbiasa ini kacamatanya nol benar. Kacamatanya nol. Nah itu mungkin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih atas kebersamaannya dan kekompakannya masyarakat di perumahan Satelit Permai. Sehingga Bapak Ibu bersama-sama berjuang di dunia pendidikan, membantu yayasan untuk bisa membuka sekolah
sekolah PAUD dan sekolah madrasah diniyah yang hari ini insya Allah akan diresmikan kepada saya dan dibuka sekolah madrasah dan PAUD yang akan dilaksanakan. Terakhir, saya kasih tahu, saya belum pernah membuka PAUD baru dan belum pernah meresmikan PAUD Bapak Ibu. Jadi saya selama jadi bupati baru hari ini. Makanya saya semalam keadilan saya. Apa itu lagi? PAUD di daerah Sapling. Nah, terus siapa yang pilih kamu? Pak Kulit. Gue ngerayu kamu berarti kamu. Padahal saya sebenarnya mau datang, Pak. Dia waktu baca surat undangan ke sini, karena saya belum pernah meresmikan PAUD sama sekali. Selama menjabat itu belum pernah. Sering diundang, tapi selalu berhalangan berada di luar. Sering diundang untuk pembukaan dan peresmian PAUD. Dan hari ini saya selama 3 tahun setengah dan umur saya pensiun itu tahun depan bulan Januari Pak Ibu sekalian. Tetapi saya tidak berhenti di sini. Pak Hulid minta saya nyalonkan lagi, ya saya nyalon lagi. Di Pak Hulid ini ketua Paguyuban Camat. Jadi ngadep ke saya, Pak posisinya harus nyalon lagi. Oh gitu Pak Hulid ya. Ya sudah, saya nyalon di Sumeneb saja, tidak harus di Jawa Timur, saya bilang Pak Hulid. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. PAUD Al-Ikhlas dan Madrasah Diniyah Al-Ikhlas dengan ini nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Bupati berkenan meresmikan dan sekaligus menandatangani prasasti didampingi oleh para ketua dewan, Bapak Camat, Kepala Desa. Balon. Cit. Balon. Siap, wih. Cek. Terima kasih Bapak Bupati atas perkenannya. Mudah-mudahan Bapak Bupati sukses untuk yang kedua kalinya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara yang terakhir yaitu mohon dengan hormat Bapak Kiai Haji Sahrawi SAG untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadin ya wa ala salihin hadratan bi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quluhum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
حمدا حامدا شاكرين من ذنبك مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأولئك الخاتم لما سبق ناصر الحق الهادي إلى صراط المستقيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلاة بالدين الجميل والآباد وتقبلنا بها يا الله جميع الحاجات تغفرنا بها يا الله جميع الحاجات تطهرنا بها جميع السيئات ترفعنا بها إلى أعلى الدرجة وتبلغنا بها صلوات جميع الخيرات بالحياة والموت اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته إلا فرجت ولا إلا قضيت ولا حاجة وجه اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والآخرة برحمتك الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, acara telah kita lalui bersama. Marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku pembawa acara tidak ada hal yang telah berkenan, mohon maaf. Akhiri kemudian taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.